warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, kakak adik, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memakai air galon ke dispenser guna menghindari ada hal-hal virus atau kotoran yang bisa saja menempel di mulut galon. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, ini no sensor ya. Karena ini saya jujur agak grogi nih ngomongnya nih. Dan ini saya buat tempatnya buat review juga, ini kosan ini. Ini kosan, tapi ini bukan kosan saya, ini saya sebagai penjaga. Cuman kebetulan kamar ini lagi kosong. Akhirnya saya buat review aja tempatnya ini. Saya jaga kosan ini, jadi bagi untuk subscriber yang mau ngekos ya silahkan datang aja di Jakarta Barat. Nanti kita kasih lihat di kamarnya. Jadi ini buat kos saya yang jaga, kebetulan lagi kosong, belum ada yang masuk. Jadi ya saya buat apa dadakan, ini studio dadakan. Itu buat. Oke, kali ini video yang saya akan buat yaitu untuk membuat atau memberi tips kepada Bapak Ibu, kakak adik semua, yaitu bagaimana sih cara melakukan untuk soalnya untuk video-video kali ini saya masih tetap berbicara mengenai kebersihan, ya ini masih berhubungan dengan galon dan tisu. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang galon dan tisu ya. Langsung saja kita bahas, karena ini masih suasana pandemi, kebersihan masih bisa harus dijaga. Bagaimana dalam satu hadis ada yaitu kebersihan sebagian dari iman. Oke, jadi kebersihan itu number one. Oke, tentu kita semua tahu bahwa di rumah itu kita mempunyai alat ya, yang kita bisa sebutkan saja itu dispenser, ya kan? Ada kan dispenser yang semacam kayak begini, yang galonnya dia berdiri begini, ya kan? Ada juga memang dispenser yang begini, yang duduk begini, ada kan? Yang ketika selangnya masuk ke dalam. Ada juga yang sistemnya yang begini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistemnya yang begini, dispensernya yang begini. Oke, ketika datang air galon, ini menjadi kebersihan nih, itu kita pasti dikasih tisu satu, beli satu galon kasih satu tisu. Nah, tisu ini kan fungsinya untuk di kepala galon kan. Oh ya, sebelumnya saya mau ngomong dulu kalau ini ya layarnya kurang bagus, ada pantulan cahaya di belakang. Malum lah, saya ini belum begitu paham tentang edit dan ada namanya Game Master atau Game Master lah. Aku nggak paham cara ngeditnya, dan kemarin video saya yang pertama itu buat ngedit awalnya itu juga pakai InShot. Itu anak saya buat, saya nggak paham. Saya juga ini HP juga buat rekam sendiri, HP sendiri. Jadi saya nggak tahu, artinya nggak tahu suara atau gambar kurang berkualitas seperti youtuber yang terkemuka. Ya mohon maaf aja ya. Ya makanya itu dukung terus channel ini, di subscribe dan di share ke semua orang, di like supaya berkembang. Nanti seiring berjalannya waktu nanti tampilan gambar dan lain-lain nanti kita perbaiki lagi. Oke. Oke, lanjut. Nah, ketika air itu galon datang, itu pada umumnya semuanya orang, bahkan saya masih bekerja makanya saya beberapa hari ini ngobrol tentang tisu dan galon itu. Saya masih bekerja di salah satu toko yang salah satunya menjual ini dan air galon ya kan, dan beberapa air merek terkenal lah. Nah, itu saya datang bawa ke customer itu kalau mau masukkan ke dispenser yang begini, ya kan, yang ininya nungging begini, itu dia cuma hanya menggunakan satu tisu atau dua tisu. Oke lah, satu atau dua tisu. Nah, itu kan dilap di sini, dilapnya di sininya, di atasnya ini, lalu dimasukkan ke dalam dispenser itu. Nah, ketika dimasukkan ke dalam itu, ini basah,
dia kerendam. Ya kan, lantas kenapa coba bapak ibu kakak adik kalau buka galon ketika mau beli itu coba nanti dicek di pas mau diangkat itu ini basah, ya kan, basah ini. Selagi air ini masih ada, ini masih tetap kerendam, dia tetap ada, ya. Jadi di sini yang saya maksud adalah kebersihan itu sebagian dari iman, dan kebersihan itu number one siapapun juga, apalagi kita masih dalam pandemi ini. Kalau bisa ketika pembelian air galon usahakan dicuci terlebih dahulu, ya, dicuci terlebih dahulu di air keran pakai sabun, ya. Hati-hati juga sabunnya nanti masuk ke dalam air, ya. Tapi dicuci dulu pakai sabun yang bersih, ya, sebagaimana kita cuci piring lah. Kalau cuci piring kita kotor, kita cuci bagaimana sih? Nah, yang bersih pakai sabun, tapi hati-hati sabunnya nanti masuk ke dalam. Tapi jangan dibuka dulu tutupnya waktu pembelian air itu, biarin aja tutupnya di atas. Cuci yang bersih, disikat bersih atau dikasih sabun. Nah, setelah itu baru kita bisa menggunakan tisu 1 atau 2. Ini sebagai pelengkap. Setelah itu baru kita pakaikan ke dispenser begini. Nah, oke lah. Kalau di sini saya tidak permasalahkan dispenser yang begini, karena kalau dispenser yang begini, yang duduk begini, itu dia otomatis selang masuk ke dalam. Selang itu dia masuk ke dalam, dan dia tidak akan bersentuh air yang kita mau minum ke dalam tubuh itu, dia tidak bersentuhan di sini. Nah, dia pasti masuk. Jadi di sini saya mau komen bahwa dispenser yang begini usahakan dicuci terlebih dahulu, ya. Dicuci pakai sabun atau pakai apa yang bersih, baru dimasukkan ke dispenser begini. Sebab ini kerendam nanti bekas-bekas pegangan kurir, bekas-bekas pegangan abang-abang yang ngantar-ngantar itu dipegang di sini. Dan pada semua kurir dan abang-abang yang ngantar-ngantar di toko itu tangannya tidak ada yang steril, kotor, ya. Oke guys, cukup paham ya, kotor. Jadi ini dia pegang di sini, selagi air di sini masih ada, ini kerendam. Oke, coba saya kasih contoh, ini ilustrasi aja, saya beri contoh. Nah, ini piring, ya kan, ini piring, saya punya piring bersih, saya panggil teman-teman saya 20 orang, ya, 20 lah, 25 orang lah. Kalau 25 orang suruh pegang di piring yang saya mau pakai makan, pegang 25 orang itu dengan orang yang berbeda. Setelah itu saya ambil tisu ini, terus saya lap di piring, saya bersihkan piringnya. Setelah itu sudah bersih, baru saya ambil nasi, saya ambil lauk. Coba berarti halnya dengan ini. Nah, ketika abang-abang 20 ini, itu menurut catatan saya itu perkiraan itu 25 orang yang pegang di sini. Tapi kan bisa saja lebih, karena dia semenjak pengemasan dari pabrik dibawa sampai ke agen 1, agen 2, toko 1, toko 2, ya kan, itu sudah transit kemana-mana. Ini air galon sejak pengemasan dari pabrik, dia udah transit kemana-mana. Jadi ini pegangan ini itu kurang lebih sudah berganti-ganti orang yang pegang ini, yang megang ini. Jadi saran saya bagi pengguna dispenser yang seperti ini, usahakan untuk dicuci terlebih dahulu di keran air, ya. Usahakan dicuci terlebih dahulu di keran. Tapi kalau punya uang agak lebih, ya lebih baik ya beralih ke dispenser yang di bawah, kan, sebab harganya juga beda. Kalau yang dispenser yang begini yang di bawah itu dia harganya kurang lebih, kemarin coba dicek aja di toko online tuh ada berapa. Kalau saya nggak salah itu angka beberapa ratus lah. Ada juga yang lebih bagusnya 1 juta lebih. Ya wajar lah, 15 tahun 1 juta, ibaratnya 1 juta beli dispenser ini, 15 tahun kemudian beli lagi, wajar lah 15 tahun sekali 1 juta. Wajar demi kebersihannya. Ini kenapa saya ngomong begini, karena saya ini pengalaman dan terjun yang melihat sendiri fakta. Saya kalau ngantar air galon sampai detik ini saya masih kerja dan ngantar galon. Saya kalau ngantar air itu kebanyakan customer itu disilang, di sini ditutupnya, disilang, terus habis disilang dikasih gosok tisu 1-2 biji, ditunggingin begini, kerendam. Itu jadi logika yang tadi sederhana yang tadi saya sudah jelaskan itu. 25 orang pegang piring saya, terus habis itu saya lap pakai piring saya lap pakai tisu. Setelah itu bisa ambil lauk, ambil nasi, makan. Sama dengan ini perkiraan saya sih 25 ya, karena dari supir agen 1, agen 2, toko 1, toko 2, supir kemana-mana, mondar mandir kemana-mana dipegang begini. Nanti kalau dia datang kita cuma pakai tisu, langsung kita masukkan ke dalam dispenser begini, terus dia kerendam. Jadi menurut saya dulunya juga pakai itu, tapi sejak saya terjun langsung di dunia pengantaran kurir itu, saya langsung paham
Wah, ternyata kami juga tangannya tidak ada yang steril, semua kotor dan yang lain. Jadi itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ingin menjelaskan bahwa karena ini penting untuk demi kesehatan, karena kita masih dalam suasana pandemi, kesehatan tuh penting ya, kebersihan tuh penting. Jangan sampai ya kakak atau ibu, kakak, bapak, ibu, kakak, adik dan lain-lain semua yang menerima air di rumah pakai cara dengan seperti itu, tidak dicuci terlebih dahulu pakai sabun langsung dipakein begitu. Nanti kalau ada sakit perut atau mungkin ada apa, lalu nanti lantas menyalahkan produk airnya. Oh, air ini, produk ini nggak bagus, produk ini, padahal cara penggunaannya salah. Jadi tolong dipahami baik-baik bahwa ketika datang nanti yang ini berlaku bagi dispenser yang bawah ya, walaupun kalaupun yang bawah yang dispenser yang begini juga nggak apa-apa, dicuci aja. Mendingan alangkah baiknya untuk saat pandemi begini, mendingan datang dicuci dulu, cuci pakai sabun semuanya, baru digunain, baru lagi terakhir pakai tisu ini sebagai pelengkap kebersihannya. Oke. Jadi cukup di sini saja tips-tips dari saya. Ini no sensor, tanpa sensor ini saya karena nggak bisa ngedit. Jadi saya ala kadarnya, mohon maaf kalau saya punya suara agak kecil karena tidak ada alat bantu suara, belum ada. Memang ini manual benar ini. tidak ada editor, tidak ada editing dan lain-lain. Ini anak saya juga kemarin kalau pas pembukaan video itu dia pakai InShot itu, makanya dia pakai aplikasi itu. Jadi saya dukung terus channel ini untuk selalu mengedukasi, memberi tips-tips hal-hal yang baik, yang manfaat, dan mungkin banyak orang yang menyepelekan padahal sudah bertahun-tahun mereka sudah lihat di depan mata, sudah merasakan, tapi kadang tidak peka atau tidak memahami hal-hal kecil itu. Dari hal-hal kecil itu kadang kita harus peka dan mengerti bahwa pentingnya suatu kesehatan. Oke, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Ada lagi tips-tips yang akan saya berikan demi kesehatan, masih mengandung seputaran kebersihan. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita semua sehat selalu.